Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Angga Saputra, mahasiswa Prodi TKV dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, cabang Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, yaitu tugas modifikasi icon pada mata kuliah semiotika. Pertama, tujuan dari tugas ini yaitu agar dapat memahami dan mengomunikasikan makna dari simbol kepada masyarakat sehingga meminimalisir dan mengurangi terjadinya kesalahan dalam penafsiran arti simbol. Ciri-ciri simbol yang baik menurut saya yaitu simbol mudah untuk diingat. Simbol yang mudah diingat tentunya sangat baik dalam pemahaman masyarakat jangka panjang. Kemudian relevan atau sesuai dengan konsep. Simbol yang sesuai konsep pada contohnya seperti simbol garpu dan simbol pisau pada gambar ini. Simbol ini relevan karena simbol ini sesuai dengan apa yang ada di dunia nyata, seperti karakteristik dan bentuknya yang sama. Kemudian, simbol haruslah sederhana. Simbol yang sederhana tentunya lebih mudah dipahami dan tidak memakan waktu yang banyak untuk dipahami oleh masyarakat dibandingkan simbol-simbol yang rumit. Kemudian, simbol haruslah universal atau mudah dipahami oleh semua orang, tidak mengingat orang itu merupakan seorang orang kota atau orang desa, simbol harus mudah dipahami semua masyarakat, baik itu muda juga maupun orang tua dan berbagai jenis pekerjaan yang ada. Selanjutnya, simbol haruslah berfungsi dengan baik atau fungsional. Simbol yang berfungsi dengan baik seperti halnya sangat penting digunakan, terutama pada simbol yang digunakan pada lampu-lampu lalu lintas. Simbol harus dapat mudah dipahami dan berfungsi, sehingga simbol dapat dengan mudah ditaati oleh masyarakat, seperti simbol dilarang berhenti, dilarang parkir. Masyarakat lebih mudah untuk mengetahuinya dan simbol dapat berfungsi dengan baik. Kemudian simbol haruslah fleksibel atau mudah diaplikasikan, baik itu dalam media cetak maupun media digital maupun dalam penyiaran-penyiaran. Seperti simbol tanda peringatan ini dapat digunakan pada media cetak, media digital maupun penyiaran pada berita, penyaluran bencana mungkin. Dan yang terakhir adalah simbol tidak mudah ketinggalan zaman. Simbol haruslah beradaptasi, bukan simbol yang diadaptasikan dan selalu diubah pada perkembangan zaman, sehingga masyarakat lampau, sekarang, dan kedepannya memiliki simbol yang relevan atau sama dan dapat dipahami semuanya. Di sini simbol pertama yang saya redesign atau saya desain ulang yaitu adalah High Five emoji. Sebagian orang masih sering menganggap bahwa emoji tangan menempel itu merupakan simbol High Five. Namun sebenarnya merupakan simbol permintaan maaf atau rasa terima kasih pada budaya Jepang. Di simbol kiri ini yaitu yang saya jabarkan di atas, simbol tangan menempel atau yang bisa disebut dengan folder hand. Masyarakat sering menggunakan simbol ini terutama pada penggunaannya seperti permintaan maaf, rasa terima kasih, salam, maupun rasa berduka cita. Kemudian yang pada bagian kanan ini simbol greeting atau simbol salam yang mungkin akrab digunakan untuk antar teman. Simbol ini juga sering disalahartikan sebagai simbol tepuk tangan ataupun simbol five. Dan akhirnya beberapa konsep yang saya gabungkan, saya menemukan dan membuat simbol seperti gambar di kanan ini yang lebih relevan dan interaktif, di mana menggunakan posisi tangan yang berbeda, seperti halnya saat seorang melakukan high five. Tentunya posisi badan setiap orang itu berbeda. Kemudian saya menambahkan beberapa unsur tambahan di atas untuk menambahkan kesan tangan yang bertepuk ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada explosion ring sign atau yang bisa disebut dengan bahaya ledakan, simbol bahaya ledakan, bahaya benda meledak, seperti itulah. Simbol peringatan di atas mudah terlihat baik,
menurut saya cuma kekurangan action atau kekurangan hal yang menggambarkan bahwa objek itu gampang meledak, mudah meledak. Seperti halnya pertama kali masyarakat akan kesulitan untuk memahami apa makna dari simbol ini karena butuh waktu yang cukup panjang. Saya juga pertama kali mengira simbol ini merupakan simbol meteor jatuh. Sebenarnya tidak terlalu terlalu jelas pertama kali saya lihat simbol ini. Kemudian setelah saya tahu artinya yaitu explosion rate atau bahaya benda yang mudah meledak. Kemudian saya akhirnya mendesain ulang simbol di samping menjadi simbol seperti pada gambar, di mana di sini ada action ledakan benda yang biasanya digunakan pada komik-komik maupun komik-komik lawas jadul barat. Jadi menimbulkan kesan yang lebih lebih terlihat meledak maksud saya, sehingga ini terlihat lebih relevan, ledakan terlihat lebih interaktif, dan menurut saya logo ini lebih cepat dipahami dibandingkan logo sebelumnya. Dan yang terakhir ada simbol toilet umum, public toilet sign. Sebagian besar tanda toilet masih menggunakan tanda standar seorang laki-laki maupun seorang perempuan, yang di mana di bawah simbol tersebut ditambahkan dan dihimbui kata toilet. Sehingga toilet sendiri tidak memiliki simbol khusus yang digunakan yang menggambarkan aksi bahwa tempat itu merupakan toilet atau simbol itu merupakan simbol toilet. Masyarakat tentunya relevan pada simbol bagian kanan. Saat seseorang melihat gambar bagian kanan, melainkan mengatakan bahwa simbol ini merupakan simbol laki-laki dan perempuan, tentunya masyarakat akan lebih banyak mengatakan bahwa simbol ini adalah simbol toilet jika kata di bawah ini dihapuskan. Yang kemudian di simbol kiri ini menurut saya sudah memiliki pergerakan action yang cukup baik untuk merepresentasikan simbol toilet, di mana kedua orang yang kebelet mungkin ya. Tapi menurut saya simbol ini kurang cocok karena tidak ada pembatas, dan di mana ini terlihat cukup aneh, seorang laki-laki pandangannya ke bawah, ini roknya kena angin atau bagaimana. Saya pertama kali saya berpikir seperti itu, jika tidak ada toilet tentunya ini menjadi lebih aneh ya, sehingga pada akhirnya saya mendesain ulang simbol di samping jadi simbol yang ada saat ini. Dan laki-laki perempuan memegang bagian bawah itu menandakan bahwa orang tersebut ingin segera ke kamar mandi maupun ingin segera ke toilet, dan ditambahkan action di atas ini sebagai orang yang terburu-buru mungkin sudah tidak tahan. Dan tentunya saya menambahkan pembatas pada bagian tengah karena pembatas tersebut merupakan arti bahwa semua harus terkait dengan norma-norma. Toilet di sini juga toilet yang berbeda, laki-laki dan perempuan, tidak ada toilet gabungan. Dan pada akhirnya simbol yang saya buat ini saya harap dapat lebih menggambarkan situasi dan dapat lebih mudah dipahami. Saya membuatnya seperti ini karena saya tentunya mempertimbangkan norma-norma pada masyarakat sekitar bahwa pada laki-laki dan perempuan tentunya perlu sebuah batasan, sehingga saya ciptakan batasan seperti ini, seperti simbol toilet di bawah. Sekian dari saya presentasinya. Bila ada kesalahan dalam kata maupun ucapan atau mungkin kata yang terbelit-belit, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.